Video kali ini saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa jualan di Facebook Marketplace, tutorialnya dari langkah awal sampai akhir. Jadi pertama adalah kamu harus mengerti masalah teknis, bagaimana upload produk, maksimalkan konten produk, dan akhirnya menggunakan iklan Facebook Marketplace listing ini ya. Sekarang kita masuk ke akun Facebook, dan kemudian kalian bisa ke Marketplace, dan kalian selling. Kalian bisa create new listing. Kemudian ada 3 listing type ini. Kalau untuk kamu sekarang, saya asumsi kamu menjual produk seperti biasanya, entah kosmetik lah, rak kosmetik, rak perlengkapan rumah, tas, dan lain-lain. Kalian bisa klik item for sale ini. Kemudian di bagian add photos ini, kalian bisa masukin foto produknya. Kalian bisa upload produk ini sebenarnya dari HP ataupun komputer. Kalau saya pribadi sih, karena saya bisa kerja pasti pakai komputer, ya nyamannya pakai komputer. Kalau kalian menggunakan HP, sebenarnya prosesnya tuh hampir sama. Cuma tampilannya aja yang agak berbeda dikit. Ingat, di bagian optimasi produk ini, yaitu di bagian foto. Foto ini penting banget. Sekarang anggapan kita mau menjual Ticaroga 10 mm ini. Kalian bisa lihat ya. Ini adalah produk dari saya sendiri, karena saya importir. Bagusnya foto utama itu adalah foto yang unik dibanding kompetitor kamu. Kalau bisa tuh jangan copy paste foto utama, jadi merasa unik ya. Kenapa begitu? Sekarang misalnya saya menjual Ticaroga 10 mm nih. Rata-rata kompetitor saya tuh jika menggunakan foto yang sama dengan saya tidak unik. Jadi saat customer mencari Ticaroga, customer tuh akan bingung mau pilih produk siapa, karena fotonya pertama tidak ada keunikannya, semuanya sama. Nah, dengan kamu ada mengedit foto kamu berbeda, unik tampilannya, maka customer akan merasa produk kamu tuh agak berbeda dibanding lain, sehingga mereka akan kemungkinan besar mengklik produk kamu. Jadi udah tahu, itu adalah kegunaan dari foto utamanya. Selanjutnya di foto selanjutnya adalah slide kedua 3, 4, 5. Itu saya sarankan kalian bisa masukin pertama spesifikasi produk, yaitu adalah panjang, lebar, tinggi produk kamu, seberapa lebar juga, dan juga ketebalan produk. Macam saya Ticaroga, bagusnya itu adalah panjangnya berapa Ticaroga, lebarnya berapa, dan juga ada ketebalan produknya. Jadi biar customer tuh bisa mengetahui detail produk kamu itu ukurannya berapa aja. Kemudian slide ketiga, kalian bisa mungkin buat foto bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Seperti saya matras ini nih, saya bisa mungkin masukin foto saya sendiri menggunakan produk tersebut. Dan keempat adalah kalian bisa masukin, entah mungkin kamu mau buat paket bundling, misalnya beli 1 Ticaroga, saya gratis 1 foam roller lagi. Jadi biar orang tuh semakin minat juga. Oke, kita masuk ke judul, title ini. Jadi judulnya penting banget. Semakin bagus judul kamu ataupun teroptimasi, maka semakin kemungkinan besar produk kamu akan muncul di halaman pencarian calon customer ini. Contoh sekarang saya menjual Ticaroga nih 10 mm ya, ini ketebalan. Saya masukin Ticaroga 10 mm yang berval, yang relevan, kemudian matras yoga. Kan orang panggil Ticaroga kan bisa juga matras yoga. Jadi saya masukin matras yoga, bahannya apa? Ini produknya penting. Ini bahannya namanya NBR. Nah, lalu kalian sebenarnya bisa masukin lagi, optimasi lagi. Misalnya produknya apa namanya, kalian tambahin. Yang penting jangan spamming. Kemudian di bagian harga ya. Oke, next dulu. Untuk harga tentunya kalian jual sesuai dengan patokan jual kalian. Kalau untuk saya pribadi, karena saya nge-brandingnya tuh menjual produknya tuh mid to high end, jadi biasa harga jual saya akan lebih tinggi dibanding kompetitor. Misalnya sekarang 100.000 nih. Kemudian kategori produk, tentunya sekarang saya menjualnya apa? Ticaroga. Ticaroga gunakannya untuk apa? Olahraga. Jadi saya masukin kategorinya sports and outdoors sesuai dengan produknya. Ini kondisi barangnya, yaitu adalah kamu menjual bekas atau yang baru, tergantung. Kalau saya sekarang kan lagi mau jualan nih karena importir sendiri, jadi saya buat conditionnya new. Kemudian jika ada brand produk, maka kalian bisa masukin sendiri. Lalu di bagian deskripsi produk ini, kalau untuk deskripsi produk, yaitu adalah kalian buat satu copywriting dan juga spesifikasi detailnya. Seperti contoh nih, orang membeli barang olahraga ini tujuannya untuk apa? Yaitu adalah untuk bisa lebih sehat. Jadi solusi produk
Jadi produk ini bisa memberikan solusi bagi calon customer apa gitu. Itu adalah secara singkatnya. Kemudian kalian bisa masukin lagi secara detail spesifikasi produk. Misalnya tinggi, lebar, ketebalan. Habis itu kegunaan produknya apa aja, kamu bisa jelasin gitu. Dan kenapa orang harus beli sama kamu dibanding toko sebelah. Nah, kamu jelasin. Mungkin harga kamu tuh lebih bersaing, kamu ada bonus ekstra barang lagi, ataupun yang lainnya. Ataupun produk kamu kualitasnya lebih bagus. Kemudian availability-nya adalah list as in stocks ya. Kemudian tag produk ini penting. Jadi kalian seperti hashtag produk, harus masukin hashtag yang relevan. Bisa lihat, kan ini matras yoga masuk juga nih. Lalu matras yoga bahan NBR. Kemudian SKU, stock keeping unit. Kalau kamu masih awal-awal jualan, kalau varian produknya pun masih belum melebihi mungkin 80 SKU. Kalau membuat ini sih sebenarnya bisa dibilang tuh masih tidak butuh ya. Kecuali kamu SKU-nya udah lebih dari 80 atau bahkan 100-an ke atas, 200, 300. Itu saat itulah baru kamu menggunakan SKU untuk waktu yang tepat. Kemudian kalian bisa lihat ini ada boost listing after it's published. Kalian bisa klik dulu, ini nanti dijelasin ya. Kalian bisa klik next. Perlu diingat guys, jadi untuk sekarang saya posting ini pastinya belum optimasi. Produknya aja foto masih gak jelas, judul masih belum lengkap. Ini kan hanya sekilas contoh simulasi gitu aja. Ini kalian paling penting di bagian grup ini. Ingat, kalau kamu mau listing di Facebook, kalian perlu join grup FJP forum jual beli di daerah kamu sebanyak mungkin. Karena semakin kamu listing di grup, maka kemungkinan besar orang akan membelinya. Jadi kalian bisa listing, contoh saya nih di Batam. Kalian bisa lihat ada FJP Batam Official, FJP Batam, toko online Kota Batam, dan lain-lain. Saya bisa posting ke semua grup ini. Tapi kalian perlu ingat di bagian member ini ya, kalau membernya di bawah sekitar 5.000 atau 10.000, sebenarnya kalau bisa nggak usah join. Karena bisa dibilang grupnya itu tidak aktif dan tidak ada faedah juga kalau kamu listing produk sana. Habisin waktu aja. Oke, kemudian kalau kalian mau join grup baru, silakan bisa join juga. Kemudian udah siap, kalian bisa publish. Nah, kemudian ini akan masuk ke Facebook Ads di bagian marketplace listing ini. Kalian bisa lihat. Jadi ini adalah boost marketplace listing. Jadi kalau iklan di Facebook ada dua macam. Yang kita pakai ini adalah cara yang paling simple. Jadi kita siapkan mungkin budget iklan kita mau berapa. Kalian bisa lihat. Jadi kalau kita menggunakan 15.000, kita bisa menjangkau sekitar 5.000 sampai 15.000 orang dalam 3 hari. Semakin tinggi pula budget kamu, maka semakin banyak orang akan terjangkau. Nah, ini adalah tipe placement-nya. Jadi biasa bisa placement di Facebook Marketplace dan kadang juga muncul di story Instagram juga. Ini adalah cara simple kamu jualan di Facebook. Oke, kamu udah sekarang mengerti sekilas teknisnya. Kita akan masuk cara kamu menjual produknya menggunakan kurir manual. Kalau untuk jualan di Facebook, kalian ingat, itu agak beda dengan jualan di Shopee, Topet, Lazada. Kenapa? Karena sekarang Facebook Marketplace ini yang kita jualan, dia tidak ada satu integrasi sistem dari end to end. Artinya tuh tidak ada kurir yang integrasi gitu maksudnya. Seperti saat kamu kan misalnya jualan di Shopee nih, orang udah bisa langsung pesan di toko, langsung udah disediain ekspedisinya, kalian print resi dan kalian kirim gitu aja, udah diurus. Untuk di Facebook yang manual ini agak beda. Kita pertama harus mencari namanya kurir manual. Setiap kota seharusnya ada. Untuk sekarang saya di Kota Batam, saya ada namanya, saya nggak bilang, anggapan namanya kurir A ya, di Kota Batam. Jadi untuk seluruh Batam dia ongkirnya 10.000 per mungkin sekitar 2 kilo 3 kilo. Semakin berat maka semakin mahal juga ongkirnya. Contoh nih, tadi tikar roga saya harganya 100.000. Jadi artinya apa? Ada customer mau pesan nih, saya ajarin. Jadi kalian perlu bedain dulu resi otomatis dan resi manual. Kalau kalian jualan di Shopee, Topet, Lazada, TikTok, itu biasa panggilnya kita jualan online resi otomatis. Kalau untuk ini kita tuh masih namanya manual. Jadi kita manualnya bagaimana?
format resi manual. Ini saya kasih contoh. Jadi kamu siapin format ini dan kamu kasih ke customernya untuk suruh mereka isi ya. Contoh nama mereka Budi, alamat mereka gak tahu tinggal ke mana, kota Batam, Blok A contoh ya. Nomor HP-nya. Setelah itu kalian bisa print resi ini, kalian tempel ke paket yang udah kalian sediain. Kemudian kalian minta kurir datang jemput. Pertama, kurirnya itu akan mentalangin paket tersebut. Jadi dia membayar ke kamu supplier langsung 100.000. Dan kemudian saat dia mengirim ke customer kamu, dia akan minta 110.000 sesuai tambah ongkir ya. Itulah proses simpelnya. Kalau secara umum sih biasa kurir akan bayar langsung kepada supplier. Tapi untuk saya pribadi ya, saya biasanya udah kerjasama lama dengan kurir ini, saya biasa dikasih mereka tuh talangin sekitar nominal yang 1 minggu. Karena paket yang dari Facebook saya kan bisa dibilang tuh masih agak lumayan. Ada lumayan banyak per hari. Jadi saya nggak langsung tagih sama kurirnya dulu. Mereka kumpul dananya sampai 1 minggu, baru kemudian transfer ke aku. Semua ini sebenarnya sesuai dengan kebijakan kalian sendiri sih. Mau langsung ketemu bayar satu-satu, atau seperti saya, kumpulkan dulu dananya 1 minggu, baru kurirnya bayar ke aku lagi. Ingat, ini adalah cara kamu jualan di Facebook Marketplace tutorialnya. Tapi yang perlu ku kasih tahu adalah, kalau kamu mau jualan di online, tentunya adalah jangan mengandalkan satu saluran penjualan, yaitu Facebook aja. Kamu harus mengaktifkan Marketplace, Shopee, Topet Lazada, TikTok Shop. Dan kemudian, setelah berjualan online, kamu harus juga transisi untuk mengkombinasi saluran penjualan melalui offline juga. Saya pribadi ada jualan online dan offline, jadi bisa dibilang maksimalkan penjualannya. Dan untuk kalian sendiri nih, pasti yang tanya, penjualan kamu berapa sih untuk bisa mau sharing tutorial ini? Kalau untuk penjualan saya untuk yang online saat ini per bulan tuh toko yang satu ini pelengkapan rumah punya itu